本无法抵挡。暗神诀，精神风发。今日尔等休想安然离开此地！放肆！你说什么？Oke guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah di episode sebelumnya, Bos Qinchen beserta rombongannya akhirnya sampai di kota Chaotian. Namun mereka seketika kecewa dikala penguasa kota ini yang hanya memberikan 3 tempat saja untuk memasuki alam rahasia. Bos Qinchen tentu tak terima dan kini ia pun bergerak untuk menemui sang Raja Obat. 莫非是药王原主？啊！我和药王原主其实有些渊源，我带你前往药王园。Tapi tak diduga setelah sampai, mereka kemudian dihadang oleh para praktisi yang ada di tempat itu. Beruntung di sela-sela keributan mereka, tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang diketahui bernama Xiao Xing. 许龙，对方似乎毫不在乎。休怪徐某不客气。吵什么吵？再吵一下，都给我滚出去！ Di mana ia adalah penjaga dari kebun obat ini. Terlihat di sana para praktisi yang melihatnya itu langsung dibuat ketar-ketir. Bahkan si sulong yang tadi arogan kini langsung bersikap sangat ramah. Sementara Xiao Xing sendiri mengatakan kalau penguasa kebun itu hanya mengizinkan orang yang memiliki jimat untuk bisa masuk ke dalam bertemu dengannya. Dan bagi yang tidak punya jimat tersebut maka bisa langsung segera pergi. Terlihat di sana pasukan dari dinasti Zhou yang mencoba memohon untuk masuk tapi tak diizinkan sama sekali. Karena dia tak memiliki jimat obatnya. Alhasil dari sekian banyak orang yang datang saat ini, hanya setengahnya lah yang bisa masuk karena mereka memang memiliki jimat tersebut. Sedangkan yang lain yang tidak memilikinya dengan terpaksa mereka harus pergi dan angkat kaki. Tapi jelas berbeda dengan Bos Qinchen dan Tetua Zhao. Di mana meskipun tak memiliki jimat obat, tapi Master Zhao mengatakan kalau ia adalah ketua Papiliun dinasti Wei yang memiliki hubungan dengan penguasa Raja Obat. Sayangnya Xiao Xing tak peduli akan hal itu dan tetap menyuruhnya untuk segera pergi. Karena katanya sudah banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Mereka semua hanyalah mencari cara licik untuk bertemu dengan sang Raja Obat. Sementara Sulong sendiri yang memang ingin mencari masalah dengan Bos Qinchen, ia langsung menawarkan biar dialah yang mengusir mereka. Namun seketika Bos Qinchen pun unjuk gigi dan mengatakan kalau seharusnya Xiao Xing ini memiliki sebuah penyakit di dalam tubuhnya. Di mana jika Bos Qinchen tak salah tebak, penyakitnya ini ada hubungannya dengan bloodline di tubuhnya. 姑娘，我看你身上应该有病吧？若没看错，你的血脉应该有些问题。 Tak hanya itu, Bos Qinchen bahkan menjelaskan detail dari penyakitnya yang katanya setiap kali Xiao Xing ingin menerobos, maka tubuhnya akan terasa sakit. Selain itu, seharusnya Xiao Xing ini juga sudah menggunakan rumput pemulih nadi untuk mencoba menyembuhkannya. Tapi sayangnya, bukannya sembuh malah semakin parah. Sontak Xiao Xing sendiri sangatlah kaget karena Bos Qinchen ternyata bisa mengetahui soal penyakitnya ini. 姑娘，你脾气暴躁，每次催动都会浑身疼痛，使不上劲儿。姑娘应该暗中服用过滋脉草来温润血脉。你怎么知道？
Sementara Bos Qinchan sendiri hanya mengatakan jika penyakitnya ini tidak segera diobati, takutnya Xiao Xing tak akan bisa selamat. Namun di sana Sulong yang mendengarnya malah tak percaya dengan semua ucapan itu. Bahkan sampai-sampai ia pun seketika langsung menyerang Bos Qinchan. 我说的没错吧？ 小千姑娘怎么可能有问题？ Jelas tetua Zhao yang melihatnya juga tak tinggal diam dan melindungi Bos Qinchan yang pada akhirnya Xiao Xing lah yang menghentikannya dan lagi-lagi menanyakan bagaimana Bos Qinchan bisa tahu tentang penyakitnya itu. 敢在药王园门口撒野！ 住手！是如何知晓这些的？ Sulong yang mendengarnya masih mencoba meyakinkan Xiao Xing kalau Qinchan ini pasti sedang berbohong. Karena nyatanya jika memang Xiao Xing punya penyakit, penguasa kebun obat itu pasti sudah mengetahuinya. Tapi di sana Bos Qinchan langsung menjelaskan kalau ia tak hanya tahu tentang hal tersebut, melainkan ia juga tahu kalau Bloodline miliknya yang merupakan bunga matahari. Bahkan tak hanya itu, Bos Qinchan juga mengatakan seharusnya di dalam kebun obat juga ada bunga matahari 7 kelopak. Yang dimana jika usianya sudah mencapai 300 tahun akan menghasilkan sebuah energi untuk menekan Bloodline bunga matahari. Tapi Xiao Xing sendiri malah membuat penyakitnya semakin parah dengan mengkonsumsi rumput pemulihan nadi. Sontak Xiao Xing yang melihat Qinchan bisa mengetahui sedalam itu, ia pun mulai mempercayainya dan menanyakan apakah Bos Qinchan punya cara untuk mengobatinya. 此人不但说出了我身上的症状，不知可有解决之法。 Bos Qinchan yang mendengarnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyembuhkannya dan hanya menyuruh Xiao Xing untuk berlari selama 7 hari berturut-turut agar penyakitnya bisa sembuh total. Dengan itu setelah disembuhkan oleh Bos Qinchan, Xiao Xing pun juga langsung merasakan efeknya yang katanya Bloodline-nya itu jauh lebih nyaman dan tubuhnya seperti terlahir kembali. Yang pada akhirnya meskipun Bos Qinchan dan tetua Zhao tak memiliki jimat obat, ia tetap mengizinkannya untuk masuk ke dalam untuk bertemu sang Raja Obat. Sontak hal itu membuat para praktisi lain cukuplah kesal karena katanya Xiao Xing ini tidaklah adil. Tapi sayangnya Xiao Xing hanya mengatakan kalau di sini ia bebas melakukan apapun. 不知我等是否可以进去了？ 稍后容我禀报原主大人。本姑娘想怎么做就怎么做，用得着你们管？ Semua orang yang telah diperiksa kemudian kini berjalan masuk ke dalam kebun obat. Setelah memasukinya tetua Zhao beserta yang lainnya, mereka tentu sangat kagum dengan energi di sini yang sangat luar biasa. Yang ternyata aura ini bersumber dari obat mujarab di tempat ini. Namun lain halnya dengan Bos Qinchan, di mana setelah memasuki tempat ini, kesan pertama yang ia rasakan yakni terkait dengan bangunan di tempat ini. Yang jelas itu bukanlah tingkatan tanah 100 dinasti. Yang salah satunya bangunan yang kini berada tepat di depannya yang memang luar biasa karena diselimuti oleh sebuah formasi yang bahkan gaya arsiteknya juga mirip dengan domain bela diri. Di saat ini Bos Qinchan terus mengira-ngira mengenai siapa gerangan pemilik sebutan Raja Obat tersebut. Ia tentu sangat penasaran dengan sosok sang Raja Obat. 这药王原主究竟是什么人？ Setelah beberapa saat mereka pun kini akhirnya sampai di halaman rumah sang Raja Obat. Sang pelayan kemudian memerintahkan untuk menunggu di tempat ini karena tak lama lagi sosok Raja Obat akan segera datang. Begitu pelayan pergi, semua orang mulai terus mengoceh. Salah satu dari mereka kemudian mengira bahwa semua orang yang datang ke tempat ini dipastikan hal itu berkaitan dengan dunia alam rahasia. Semua orang kini datang ke tempat ini tentu bersaing untuk memiliki dukungan dari sang Raja Obat. Tak hanya itu, mereka di sana juga keberatan dengan apa yang dilakukan Bos Qinchan karena dia yang tak mempunyai jimat Raja Obat alhasil bisa masuk bahkan bisa bertemu dengan Raja Obat. Di sela perdebatan mereka tiba-tiba akhirnya sosok yang ditunggu akhirnya tiba. Semua orang yang mendengarnya tentu seketika terdiam yang bahkan Sulong yang melihatnya seketika menganga.
Kemunculan yang sangat epik hingga disertai dengan kedatangan burung membuat situasi pun seketika menjadi hening. 过会儿不管药王原主答应了何人，各凭本事，岂会因这点小事交恶？原主大人到。 Bagaimana tidak, sosok Raja Obat yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun yang memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kelompok Sulong dan Bos Qianchen buru-buru memberikan sikap hormat pada Sang Raja Obat. Di sana, Sang Raja Obat tak mau membuang waktu dan langsung mengusir bagi siapapun yang berkaitan dengan alam rahasia. Mendengar perkataan itu, seketika semua orang pun tercengang tak terkecuali Bos Qianchen. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, tepatnya Sulong, kemudian bergegas menuju Sang Raja Obat dan mengatakan bahwa kedatangan ke tempat ini yakni dirinya meminta bantuan untuk dukungan kepergian ke alam rahasia. Seperti diketahui, dukungan Raja Obat ternyata bisa menambah kuota tempat untuk memasuki alam rahasia. Setelah mendengar ini, Sang Master Raja Obat kemudian kembali menanyakan pada semua orang tentang tujuan untuk menemuinya apakah sama dengan Sulong. Jika sama, ia pun mengatakan bahwa dirinya saat ini tak bisa melakukannya. Karena sebelumnya ia telah melakukan perjanjian pada 7 dinasti bahwa dirinya tak akan berpartisipasi dalam alam rahasia. Semua orang tercengang mendengar ini. Mereka tentu tak menyangka bahwa Sang Raja Obat ternyata telah melakukan sebuah perjanjian seperti ini pada 7 dinasti. Setelah selesai menjelaskannya, ia pun melambaikan tangannya disertai mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Semua orang seakan tak percaya dan saling memandang satu sama lain, namun kini tak ada yang bisa mereka lakukan selain pergi dari tempat tersebut. Namun di saat itu tak disangka, Tetua Zhao di sana seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba Sulong kembali muncul dan menuduh bahwa Zhuo Qingpeng yang kini akan melakukan kebohongan lagi. 你们两个骗了小青姑娘，还想骗原主大人吗？ Tak hanya itu, Sulong juga melaporkan mengenai ketidakadilan di tempat ini karena hal itu berkaitan dengan Bos Qianchen dan Tetua Zhao yang diperbolehkan masuk meskipun tidak mempunyai jimat Raja Obat. Mendengar itu tentu Sang Raja Obat terkejut dan seketika menanyakan pada pelayannya. Dengan sedikit gugup, pelayan itu pun memberikan alasan mengapa dirinya memperbolehkan masuk meskipun tidak ada jimat Raja Obat. Hal itu ternyata karena Bos Qianchen sebelumnya telah membantu dirinya menyembuhkan penyakitnya hingga Tetua Zhao yang memang memiliki hubungan dengan Sang Raja Obat. Tapi lagi-lagi Sulong kembali menyela hingga menuduh pada Bos Qianchen dan Tetua Zhao yang tak boleh mempercayainya karena kedua orang ini merupakan seorang pembohong. Tak hanya itu, Sulong juga mengira bahwa kedua orang ini tak mungkin memiliki hubungan dengan Raja Obat karena berasal dari dinasti bawah yang tidak terkenal. Mendengar itu tentu Sang Raja Obat menjadi marah hingga langsung meledakkan kekuatannya. Bahkan tak tanggung-tanggung, dirinya yang telah marah kemudian langsung menggunakan sebuah formasi untuk menekan Bos Qianchen dan Tetua Zhao. 原主大人，这二人根本就没有药王符。原主大人，这两位大人帮弟子治愈了隐疾。这是他们俩在编纂话术取信于你啊！你们两个好大的胆子！ 前辈。 Situasi ini tentu membuat Sulong senang. Dirinya yang telah menyimpan dendam dengan Bos Qianchen kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk bersedia menghajar Bos Qianchen. Bahkan tanpa ragu Sulong di sana juga langsung berniat menyerang mereka. Tentu guys, ini adalah Bos Qianchen. Dengan situasi apapun dirinya selalu unjuk gigi. Yang kini langsung menghancurkan formasi Sang Raja Obat serta memerintahkan Tetua Zhao untuk menghajar si Sulong. 根本无法抵挡！满神诀，精神风暴！ Di sana situasi pun semakin memburuk karena kini Sang Raja Obat menjadi murka hingga kembali mengeluarkan sebuah teknik tekanan pada Bos Qianchen. Dengan arogan ia juga mengatakan bahwa di saat ini Bos Qianchen tak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tapi meski begitu Bos Qianchen masihlah santuy, yang bahkan ia akhirnya mengerti mengenai sikap Sang Raja Obat ternyata memang sangat memalukan.
Ia di sana terus memprovokasi sang raja obat hingga akhirnya kemarahan pun memuncak dan waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa salam para jagoan.